Warung bakso itu selalu ramai. Sampai Agung menemukan daftar nama perempuan yang hilang di ruang belakang. Tapi kalau Suryo lenyap, siapa sebenarnya yang menghabisi mereka? Lantas bagaimanakah kelanjutannya? Simak sampai akhir agar kalian tidak tersesat. Sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berada. Tulis di kolom komentar, agar Mimin lebih dekat dengan kalian. Kabut selalu turun lebih cepat di kawasan Gunung Kemukus, seolah menutupi sesuatu yang enggan dilihat manusia. Pada sore hari, ketika sinar matahari seharusnya masih menyentuh pepohonan jati, daerah itu justru terlihat seperti memasuki senja yang tak wajar. Uap tipis bergerak pelan dari jurang kecil di belakang bukit, menciptakan bayangan samar yang membuat siapapun merasa diawasi. Di jalan sempit menuju lokasi wisata, lampu-lampu kuning pucat mulai menyala, membentuk garis panjang yang tak terputus, meski kadang satu dua lampu berkedip seperti kehabisan tenaga. Di antara kabut dan kelembapan udara yang menempel di kulit, terdengar suara pedagang yang baru bersiap membuka lapak malam. Beberapa warung nasi tumpang, penjual sate kre, dan kios kecil yang menjual kopi sachet mulai menyalakan kompor gas atau tungku arang. Namun meski belasan warung berdiri di sepanjang jalan itu, hanya satu yang benar-benar memancarkan kehidupan. Warung bakso milik Suryo. Warung sederhana itu berdiri di kaki bukit. Bangunannya terbuat dari kayu dengan cat hijau yang mulai mengelupas. Papan namanya hanya bertuliskan, Bakso Omi Ayam Suryo, dengan huruf putih besar. Namun cahaya lampu neon di depan warung membuatnya tampak lebih menonjol daripada bangunan lain. Ada sesuatu yang membuat orang secara naluriah menoleh saat melewatinya. Entah karena aroma gurih yang menguar dari dapur belakang, atau karena suara riuh pelanggan yang seolah tidak pernah berkurang. Warung lain mungkin buka sore dan tutup tengah malam, tapi warung Suryo justru baru, hidup, ketika kebanyakan pedagang bersiap pulang. Pada pukul 11 malam, jam ketika wisata malam Gunung Kemukus biasanya mencapai puncaknya, antrean di depan warung Suryo justru mengular sampai ke parkiran. Motor-motor berhenti tanpa sempat mematikan mesin, dan para pelanggan rela menunggu selama yang diperlukan hanya demi satu mangkuk bakso. Aneh ya, Gunung Kemukus bisa sepi, tapi warung itu nggak pernah kosong. Gumam seorang sopir ojek malam, duduk di dekat pos ronda. Ia menghisap rokoknya pelan, memandang warung itu dari kejauhan. Ada rahasia masaknya, kali, balas temannya sambil tertawa kecil. Meski tawa itu terdengar dipaksakan. Yang penting enak. Orang sini kan gak banyak nanya. Desas-desus seperti itu sudah biasa. Ada yang bilang Suryo meracik bumbunya dengan rempah tertentu yang tak bisa dibeli sembarangan. Ada pula yang meyakini bahwa bakso Suryo terasa berbeda karena ia menggunakan daging hewan gunung yang jarang ditemui. Namun rumor-rumor itu tidak pernah menyurutkan minat pelanggan. Malah, semakin aneh ceritanya, semakin panjang antrean yang terlihat setiap malam. Disinilah Agung kembali untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun meninggalkan kampung halamannya. Ia turun dari bus kecil yang membawanya dari Solo, membawa tas kamera, perekam suara, dan beberapa buku catatan yang kini sudah penuh sketsa berita. Rambutnya sedikit lebih panjang dari terakhir kali ia pulang. Matanya tampak lelah, tetapi langkahnya mantap. Sebagai jurnalis independen, Agung terbiasa mengejar cerita, dan ia tahu sesuatu tentang warung Suryo sedang mengundangnya. Ia tidak berniat pulang, tidak berniat terlibat dalam kehidupan kampung lagi. Namun beberapa minggu terakhir, ia mendengar rumor dari kenalan lamanya. Para PSK muda yang biasa mangkal di sekitar area wisata Gunung Kemukus mulai menghilang satu persatu. Semula ia mengira itu hanyalah gosip sensasional. Tapi ketika rumor itu selalu kembali ke satu titik, warung bakso Suryo, perasaannya mulai gelisah. Ketika Agung menjejakkan kaki di tanah kampung, bau kabut lembab segera menyambutnya. Ia menghirup dalam-dalam, mencoba mengenali aroma masa lalu. Tanah basah, bau dupa dari area pemujaan, dan samar-samar, bau kaldu. Ia mendongak pada papan warung Suryo yang menyala terang. Warung itu tampak tidak berubah sama sekali sejak ia kecil. Hanya saja, dulu warung tersebut tidak pernah seramai ini. Agung mendekat dan memperhatikan antrean pengunjung. Ada rombongan anak muda dari kota dengan motor modifikasi,
Beberapa pasangan yang tampak ingin makan cepat sebelum melanjutkan kegiatan malam mereka, dan beberapa orang dewasa yang duduk sendirian sambil menyeruput kuah bakso dengan wajah sangat puas. Semua orang tampak menikmati makanan itu dengan intensitas yang aneh, seolah bakso itu bukan sekadar makanan, melainkan sesuatu yang bisa menghapus letih, sedih, atau bahkan kecanduan akan rasa tertentu. "Mas, mau makan?" Antrinya dari belakangnya, ujar seorang pemuda dengan celemek. Tampaknya pegawai warung. Agung tersenyum tipis. "Rame banget ya tiap malam." Pemuda itu hanya mengangkat bahu. Namanya juga bakso ternak sejagat Gunung Kemukus. "Mas, sekali coba, pasti balik lagi." Gumam Agung, menatap ke arah dapur di belakang. Pintu kayunya tertutup rapat. Tidak ada jendela kecil untuk mengintip aktivitas di dalam. Yang terlihat hanya kepulan uap dan suara denting panci. Namun seperti berasal dari ruang yang lebih besar daripada dapur biasa. "Bumbunya spesial ya?" tanya Agung mencoba basa-basi. Pemuda itu tertawa singkat. "Bahkan kami pegawainya nggak tahu resepnya. Cuma Pak Suryo yang pegang." Agung mencatat itu dalam pikirannya. Ia berjalan menjauh. Tidak ingin langsung mencuri perhatian. Dari jauh, ia mendengar sekelompok pelanggan membicarakan hal yang sama. "Baksonya punya rasa yang bikin kangen, nggak ada duanya," kata seorang pria. Suaranya penuh kekaguman. "Aku sampai nyetir dari Karanganyar cuma buat makan ini," tambah yang lain. Agung mengamati ekspresi mereka. Ada kepuasan, tapi juga sesuatu yang sulit dijelaskan. Semacam ketergantungan. Ia menatap warung itu lama, seakan menantang bangunan tersebut untuk mengungkapkan rahasianya. Kabut turun semakin tebal. Lampu-lampu berkedip, dan Agung merasakan firasat buruk merayap perlahan di belakang kepalanya. Ia tahu, cerita ini baru saja dimulai. Kabar tentang hilangnya beberapa PSK muda di kawasan Gunung Kemukus sebenarnya sudah beredar sejak 2 bulan lalu. Namun, seperti kebiasaan buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh, tidak ada yang benar-benar peduli. Bagi sebagian orang, para perempuan itu tidak lebih dari pendatang sementara yang datang dan pergi mengikuti arus wisata malam. Bila mereka tidak kembali, banyak yang menganggap mereka sekadar pindah lokasi, pulang kampung, atau kabur bersama pacar baru. Tidak ada yang menanyakan detail lebih jauh. Tapi bagi beberapa orang yang bekerja bersama mereka, hilangnya para PSK itu terasa janggal. Tidak ada tanda-tanda mereka mengemasi barang, tidak ada perpisahan, tidak ada kabar apapun. Tiba-tiba hilang, begitu saja, seperti menguap di tengah kabut tebal Kemukus. Agung mulai menyelidiki ini setelah mendengar cerita dari Tio, seorang pemilik kos-kosan sederhana yang sering disewa para PSK. Tio adalah teman lamanya saat SMA, seseorang yang jarang terlihat peduli, tapi selalu jujur saat berbicara. "Gung, ini bukan cuma 1-2 orang," ujar Tio ketika mereka duduk di teras kos-kosannya. Lampu neon di atas kepala mereka berkedip pelan, membuat suasana terasa semakin muram. Ada 5 perempuan yang hilang dalam 2 bulan. Semuanya masih muda, dan semuanya terakhir kali terlihat di area bawah, dekat warung itu. Agung menekan alisnya. "Warung Suryo." Tio mengangguk pelan, seakan menyadari dirinya sedang menyebut sesuatu yang seharusnya tidak ia ucapkan keras-keras. "Iya, tapi jangan bilang-bilang aku yang ngomong. Orang sini. Kamu tahu sendiri, banyak hal tabu." Tabu, kata yang terlalu sering digunakan sebagai alasan untuk diam. Agung menuliskan nama-nama para perempuan itu di buku catatannya. Mereka berasal dari berbagai kota, Wonogiri, Karanganyar, Klaten, bahkan ada yang dari Semarang. Semuanya berusia antara 18 hingga 25 tahun. Semuanya bekerja di sekitar area wisata Gunung Kemukus. Dan yang paling mencolok, semuanya hilang setelah terlihat terakhir kali menuju arah warung Suryo. "Ada yang lihat mereka pergi bersama siapa?" tanya Agung. Tio menggigit bibirnya. "Ada yang bilang mereka diajak ngobrol sama seseorang. Tinggi, rambut pendek, pakai jaket gelap. Deskripsinya selalu mirip. Tapi tidak ada yang berani bilang itu Pak Suryo. Mereka takut dicap fitnah." Agung menatap jalanan yang sepi.
Kabut turun lebih cepat dari biasanya malam itu. Suara jangkrik terdengar jauh, seolah menghindari area tersebut. Laporan ke polisi? Tanya Agung. Tio mendengus. Polisi? Sudah beberapa dari kami coba lapor. Tapi jawabannya selalu sama. PSK sering pergi tanpa pamit. Mereka tidak terikat kontrak apapun. Atau yang paling menyebalkan, mereka bukan warga sini, jadi kami tidak bisa memprioritaskan kasusnya. Agung merasakan amarah naik pelan-pelan. Ia bukan orang yang mudah marah, tapi ada sesuatu tentang ketidakpedulian aparat yang selalu menyulut api dalam dirinya. Apalagi ketika korbannya adalah pihak yang dianggap tidak penting. Jadi mereka tidak menyelidiki sama sekali? Tanya Agung. Tidak, bahkan ada yang bilang, off the record ya, beberapa polisi itu langganan warung Suryo. Mereka dapat makan gratis. Kamu tahu maksudku? Agung tahu persis. Ia pernah melihat pola seperti ini dalam kasus-kasus sebelumnya. Bisnis yang terlalu lancar dan tidak pernah bermasalah, aparat yang terlalu ramah, rumor yang tidak pernah naik ke permukaan. Kombinasi itu biasanya berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Malam berikutnya, Agung memutuskan untuk berbicara langsung dengan beberapa PSK yang masih tinggal di sekitar lokasi wisata. Ia tahu risikonya, bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi mereka. Namun ia tidak bisa menunda lebih lama. Ia mendatangi deretan warung kecil yang menjadi tempat berkumpul para PSK sebelum mulai bekerja. Lampu-lampu kuning yang menyinari area itu tampak redup. Dan beberapa perempuan sedang duduk sambil berbincang pelan. Mereka memandang Agung dengan tatapan waspada saat ia mendekat. Seorang perempuan berambut pendek dengan jaket merah muda mendekatinya duluan. Mas mau cari siapa? Saya Agung. Jawabnya. Jujur, saya jurnalis independen. Saya ingin tanya-tanya soal teman-teman kalian yang hilang. Kalau kalian bersedia cerita. Perempuan itu menatapnya lama sebelum akhirnya memberi isyarat agar Agung mengikutinya ke bangku kosong di sudut. Dua perempuan lain ikut duduk, meski tampak gelisah. Kami takut, kata salah satu dari mereka. Suaranya hampir berbisik. Tapi kalau aku nggak cerita, rasanya kayak ngianatin teman sendiri. Mereka mulai menceritakan satu persatu, bagaimana teman mereka pergi bekerja seperti biasa, bagaimana mereka sempat melihatnya berjalan turun ke arah jalan besar, dan bagaimana setelah itu tidak ada kabar, tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada postingan apapun. Yang bikin kami yakin ini bukan hilang biasa, ujar perempuan berjaket merah muda, adalah karena semuanya terakhir terlihat di dekat warung itu. Warung Suryo? Tanya Agung pelan. Mereka mengangguk serempak. Wajah-wajah mereka mengeras. Beberapa dari kami sering makan di situ kalau sudah capek. Tapi ada hal yang aneh. Sambungnya. Semua korban terakhir terlihat diajak masuk lewat pintu samping. Bukan pintu depan tempat orang antre. Agung segera mencatat. Pintu samping. Ulangnya. Gak semua orang sadar pintu itu ada. Tertutup dram bekas. Tapi beberapa kali kami lihat pegawai warung mendorong seseorang masuk lewat situ. Entah siapa. Hening sesaat menyelimuti mereka. Angin malam membawa aroma tanah basah bercampur wangi menyan yang terbawa dari arah bukit. Suasana terasa semakin berat. Ada satu lagi, kata perempuan itu. Suaranya bergetar. Malam sebelum Rini hilang, dia bilang dia dapat tawaran kerja tambahan dari orang warung. Katanya gajinya lebih besar. Dia cuma tertawa waktu kami bilang hati-hati. Perempuan itu mengepalkan tangannya. Besoknya, dia hilang. Agung menutup buku catatannya perlahan. Semuanya mulai mengarah pada satu titik yang sama, dan titik itu semakin jelas. Warung Suryo. Ia menatap ke arah bukit yang mulai tertutup kabut, lalu ke arah warung yang dari kejauhan tampak ramai seperti biasa. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak akan ditemukan jika hanya melihat dari luar. Dan Agung tahu, semakin ia masuk ke dalam kasus ini, semakin besar kemungkinan ia menghadapi bahaya. Namun ia juga tahu satu hal, jika ia tidak bertindak, tidak akan ada yang melakukannya. Dan perempuan-perempuan yang hilang itu akan tetap menjadi angka tanpa nama, hilang tanpa pernah dicari.
Suryo tidak pernah benar-benar dianggap sebagai bagian dari warga asli Gunung Kemukus. Ia muncul begitu saja sekitar 6 atau 7 tahun lalu. Setidaknya itulah yang diingat sebagian besar penduduk. Tidak ada yang tahu dari mana ia datang. Ada yang bilang ia berasal dari daerah Wonogiri. Ada pula yang menyebut ia mantan perantau dari Kalimantan yang kembali mencari ketenangan. Tapi satu hal yang pasti, ketika ia datang sendirian. Warung bakso yang kini terkenal itu awalnya hanyalah bangunan reot di pinggir jalan. Ketika Suryo menempatinya, banyak warga mengira warung itu tidak akan bertahan lama. Lokasinya terlalu jauh dari pusat keramaian, terlalu dekat dengan bukit yang sering dianggap angker, dan tidak berada di jalur utama wisata. Tapi entah dari mana, hanya dalam beberapa bulan warung itu berubah drastis. Ramai, bahkan melebihi warung-warung yang sudah berdiri puluhan tahun. Penduduk sekitar hanya bisa menduga-duga. Sebagian bilang Suryo memang rajin dan pekerja keras. Mereka melihatnya membuka warung lebih pagi dari pedagang lain, menyiapkan bahan sendiri, memotong daging, menggiling bumbu, semuanya dengan tangan sendiri. Tidak pernah terlihat ia menerima kiriman besar dari pabrik bakso manapun. Tidak pernah terlihat ia mempekerjakan tukang masak dari luar. Namun yang membuat orang bertanya-tanya adalah satu hal. Tak ada satupun warga yang mengaku mengetahui masa lalu Suryo. Sebelumnya dia kerja apa? Tanya Agung kepada seorang ibu pemilik warung kopi di dekat area parkir. Ibu itu menggeleng cepat, bahkan terlalu cepat. Seolah tidak ingin pertanyaan itu terus berlanjut. Nggak tahu, Mas. Orangnya nggak banyak cerita. Yang penting warungnya ramai. Rezeki juga mengalir buat kampung. Semua orang senang. Tidak ada keluarga yang pernah datang menengok. Ibu itu terdiam. Senyumnya memudar sedikit. Setahu saya, nggak pernah ada. Tapi mungkin keluarganya jauh. Suroyo, nama lengkapnya menurut beberapa warga, selalu digambarkan sebagai sosok ramah. Ia tidak pelit senyum, tidak kasar, tidak pernah terlihat marah. Ia melayani pelanggan dengan sabar, menyapa setiap orang yang masuk ke warung dengan nada hangat, dan selalu memastikan mangkuk pelanggan penuh sebelum mereka duduk. Namun di balik keramahan itu, ada sesuatu yang sulit dijangkau. Suryo jarang sekali bercakap-cakap panjang. Ia akan menjawab pertanyaan singkat dengan singkat pula. Ia tidak pernah membicarakan hidupnya, keluarganya, atau masa lalunya. Jika ada yang bertanya terlalu jauh, ia akan hanya tersenyum kecil dan berkata, "Ah, itu cerita lama. Tidak penting dibahas." Kepribadian seperti itu membuatnya tampak menyenangkan namun sekaligus misterius. Agung ingin menggali lebih banyak, jadi ia memutuskan untuk mewawancarai warga yang tinggal paling dekat dengan warung tersebut. Ia mengetuk salah satu rumah tua yang hanya berjarak 20 meter dari warung. Seorang lelaki tua, berusia sekitar 70-an, membuka pintunya. "Maaf, saya Agung," kata Agung sambil menunjukkan identitas pers. "Saya ingin bertanya tentang Pak Suryo, yang punya warung bakso." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, lelaki tua itu mengangkat tangan, menghentikannya. Mas orang kota, ya? Dulu pernah tinggal sini," jawab Agung, mencoba ramah. "Sekarang kembali untuk urusan kerja." Lelaki itu menatapnya dengan sorot mata yang sulit ditebak. Waspada, curiga, dan entah sedikit takut. "Aku kasih saran, Mas," katanya pelan. "Jangan ikut campur urusan yang bukan urusan orang kota." Kata-katanya seperti peringatan yang dibungkus sopan santun. Suaranya lirih, tapi tegas, dan jelas ia tidak ingin berbicara lebih jauh. "Maaf, Pak," sahut Agung. "Saya hanya ingin mengumpulkan informasi. Saya dengar banyak orang memuji warung itu, dan justru karena semua orang memuji, Mas harusnya hati-hati," potong lelaki itu cepat. "Warung itu ada rezekinya. Kami tidak mau ada masalah. Dan tidak semua hal perlu diberitakan." Pintu rumah perlahan ditutup. Tidak keras, tidak kasar, tapi jelas bahwa pembicaraan itu telah berakhir. Agung berjalan kembali ke jalan utama sambil memikirkan kata-kata lelaki tua itu. Ada ketakutan yang tidak biasa. Bukan sekadar takut pada Suryo sebagai individu,
Tetapi seolah ada sesuatu yang lebih besar yang tidak boleh disentuh. Ia memutuskan mencoba bertanya pada warga lain. Namun dua rumah berikutnya memberikan jawaban serupa. Maaf, Mas, saya nggak tahu apa-apa. Atau, kalaupun tahu, saya nggak berani cerita. Apa Mas yakin mau mencari-cari urusan di sini? Pola itu berulang, hampir seperti mereka dilatih agar memberikan jawaban yang sama. Bahkan ketika Agung bertanya apakah mereka pernah melihat hal aneh dari warung tersebut, mereka menolak membahas. Saat malam semakin turun, Agung kembali berdiri di depan warung Suryo. Suara sendok beradu dengan mangkuk terdengar nyaring di dalam. Pelanggan datang dan pergi, dengan ekspresi puas yang sama. Aroma kuah gurih melayang ke udara, memancing selera bahkan bagi mereka yang tidak lapar. Dari kejauhan, Suryo terlihat di balik uap panas. Rambutnya dipotong rapi, wajahnya tenang, tangannya cekatan menuang kuah, mengatur bakso, menambahkan bawang goreng. Tampak seperti pedagang bakso pada umumnya. Tapi Agung merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang tidak seharusnya dimiliki seseorang yang dikelilingi rumor dan misteri. Agung memperhatikannya lama. Setiap gerakan Suryo terlihat berulang, presisi, hampir tanpa kesalahan. Seperti seseorang yang sudah melakukan hal itu bertahun-tahun. Atau seseorang yang mencoba menyembunyikan pikirannya di balik rutinitas. Ketika Suryo tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke arah jalan, mata mereka bertemu. Hanya sekilas. Tapi itu cukup membuat Agung merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Bukan tatapan marah. Bukan tatapan heran. Tatapan yang seakan mengatakan, "Aku tahu kamu memperhatikanku, dan aku akan menunggu langkahmu berikutnya." Agung mengingat pembicaraan warga sebelumnya. Jangan ikut campur urusan yang bukan urusan orang kota. Namun justru karena itu, ia semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Dan ia berniat menemukannya. Agung duduk di bangku panjang sebuah warung kopi kecil yang berada tak jauh dari area parkir Gunung Kemukus. Malam itu lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu temaram berpendar di antara pepohonan yang menjulang seperti bayangan-bayangan kuno yang mengawasi setiap langkah. Angin membawa bisikan serangga malam dan samar-samar aroma tanah lembab. Agung menunggu seseorang. Seseorang yang, menurut informan kecilnya, pernah lolos dari sesuatu yang berkaitan dengan hilangnya para PSK muda. Tak lama kemudian, seorang perempuan dengan hoodie lusuh duduk tanpa suara di seberang meja. Dia memegang gelas teh panas tetapi tidak meminumnya. Tangan yang menggenggam gelas itu bergetar halus. "Mas Agung," bisiknya. Agung mengangguk pelan. "Kamu Raras?" Raras menoleh cepat ke kanan dan kiri seolah takut seseorang mengikutinya. "Saya cuma bisa cerita sedikit. Kalau terlalu banyak, saya takut." Suaranya parau, seperti ia menyimpan cerita yang terlalu berat untuk dikeluarkan. "Tenang," ujar Agung, mencoba menenangkan. "Aku hanya ingin tahu apa yang kamu lihat. Apapun bisa membantu." Raras menghela napas panjang. "Saya dulu hampir ikut hilang seperti teman-teman yang lain." Ia menatap meja, pupil matanya bergetar. "Malam itu, ada orang yang ngajak saya ikut. Katanya ada pelanggan yang ingin ditemani. Orangnya tinggi, pakai jaket hitam, dan jalannya cepat. Saya nggak bisa lihat wajahnya jelas, tapi saya yakin orang itu mirip Suryo." Agung mencondongkan tubuh, tapi memastikan suaranya tetap halus. "Mirip bagaimana?" "Cara jalannya," jawab Raras lirih. Kepalanya sedikit menunduk, tapi tatapannya tajam. "Saya pernah lihat ekspresi yang sama pas dia ngaduk bakso di warungnya. Tenang tapi menusuk." Raras menggigit bibir. "Saya dibawa lewat gang sempit di samping pasar malam. Katanya mau ke tempat yang lebih aman untuk ketemuan sama pelanggan. Awalnya, saya nggak curiga, tapi makin jauh, makin sepi." Suaranya menurun. Tubuhnya sedikit membungkuk seolah mencoba mengingat hal yang ingin ia lupakan. "Ada hal lain yang kamu ingat?" tanya Agung. "Bau." Mata Raras memicing seperti mencium aroma itu kembali. Bau aneh. Bukan bau bangkai, tapi
tapi seperti gabungan minyak mesin sama, sesuatu yang basi. Ia menelan ludah, dan ada suara mesin besar dari kejauhan. Dengungannya keras, berputar terus, konsisten. Agung merasakan tengkuknya menegang. Suara mesin? Di area belakang? Apa mungkin itu mesin penggiling? Tapi ia menahan diri untuk tidak menyimpulkan terlalu cepat. Kamu bilang dibawa ke tempat gelap? Iya. Raras mengangguk cepat. Saya diajak masuk ke lorong kecil di belakang satu bangunan tua. Sempit dan gelap banget. Saya cuma bisa lihat sedikit cahaya dari lampu kuning redup di dalam. Waktu saya tanya, "Ini kemana?" Orang itu nggak jawab. Dia cuma bilang, "Masuk saja. Sudah dekat." Raras berhenti sejenak. Matanya mulai berkaca-kaca. "Mas." Saya langsung merasa ada yang salah. Badan saya merinding. Terus waktu saya mau mundur, dia megang lengan saya keras sekali. Agung mengepalkan tangan tanpa disadari, tapi tetap menjaga wajahnya netral. "Lalu kamu bagaimana bisa lolos?" Perempuan itu mengusap wajahnya dengan kasar. "Ada petugas jaga tempat ibadah yang tiba-tiba lewat dan menyorot kami dengan senter. Orang yang mirip Suryo itu langsung melepaskan saya dan bilang dia cuma menunjukkan jalan ke belakang. Tapi tatapan dia, Mas, tatapannya kayak bilang saya bakal balik lagi ke sana entah besok atau lusa." Raras mengambil napas kejut. "Saya lari. Saya bahkan gak sempat pamit ke teman-teman saya." Agung menunggu, memberi ruang agar gadis itu bisa melanjutkan. "Besoknya saya berani-berani coba lapor ke pos polisi kecil dekat parkiran. Baru mulai cerita sedikit. Tahu-tahu ada orang berjas hitam datang. Bersih, rapi, dan jelas bukan orang sini." Raras meremas gelas teh hingga gemetar. Dia cuma bilang, "Sudah, kasus seperti ini tidak perlu dibesar-besarkan. Orang-orang seperti kalian memang sering pergi tanpa jejak." Dia senyum, dingin. Lalu polisi yang tadinya mau dengar langsung diam kayak patung. "Orang berjas itu siapa?" Agung menegaskan. "Entah," gumam Raras. "Tapi setelah dia datang, saya merasa diawasi. Ada motor yang sering berhenti dekat penginapan saya. Ada orang yang pura-pura beli rokok tapi matanya ngikutin saya terus. Saya takut. Makanya saya kabur dari area sini dan kerja di tempat lain beberapa minggu." Raras menatap Agung. Suaranya melemah. "Tapi saya nggak tenang sebelum cerita ke seseorang." Agung menutup buku catatannya perlahan. Tanda-tanda korupsi, ancaman, dan jejak yang menunjuk ke arah Suryo menjadi semakin jelas. Tapi yang paling mengusik pikirannya adalah keberadaan seseorang dalam struktur kekuasaan yang ikut melindungi semuanya. "Raras," katanya lembut. "Terima kasih. Apa yang kamu sampaikan ini penting. Sangat penting." Namun Raras justru menggeleng keras. "Mas, saya kasih tahu bukan buat saya. Tapi buat teman-teman saya yang gak pernah pulang. Saya cuma pengen mereka ketemu. Walau cuma nama mereka doang yang bisa balik." Agung mengangguk, merasakan beban moral menghimpit dadanya. "Aku janji, aku akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Raras bangkit, menurunkan hoodie-nya. "Mas, hati-hati. Ada yang lebih besar dari Suryo di balik semua ini." Matanya menatap Agung dengan tegas. "Dan mereka nggak suka orang kepo." Perempuan itu pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Agung dalam dingin malam yang semakin menekan. Di kejauhan, suara mesin dari arah kaki gunung terdengar samar-samar, seperti mengingatkan bahwa kegelapan yang Raras bicarakan belum berakhir. Dan kini, Agung tahu ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Agung datang ke warung bakso Suryo pada malam yang tidak terlalu ramai. Setidaknya, lebih sepi dari biasanya. Kabut gunung Kemukus turun lebih cepat hari itu, dan embun yang menggantung di udara membuat cahaya lampu-lampu kuning warung terlihat buram dan lembab. Pada jam-jam seperti ini, pelanggan biasanya sudah berangsur pulang, tetapi tetap saja beberapa meja masih terisi oleh orang-orang yang tampak enggan beranjak, seperti ketagihan aroma bakso yang terus mengepul dari dapur. Agung berjalan pelan, menyamar sebagai pembeli biasa. Ia mengenakan jaket lusuh, topi hitam,
dan membawa tas selempang murahan agar penampilannya menyatu dengan kerumunan. Di depan gerobak stainless steel, Suryo terlihat sibuk. Wajahnya setengah tertutup uap dari panci besar. Gerakannya luwes, seperti seseorang yang sudah puluhan tahun melakukan hal yang sama. Padahal warga mengaku, ia baru merintis warung itu beberapa tahun terakhir. Agung memesan semangkuk bakso dan duduk di meja paling pojok, yang memberinya sudut pandang luas ke dapur dan pintu belakang. Meja itu berdekatan dengan dinding, dan dari sana ia bisa mengamati struktur bangunan dengan lebih jelas. Warung Suryo tampak sederhana dari luar, tetapi dari dalam, Agung menyadari betapa tidak simetrisnya bangunan itu. Ada satu bagian yang seolah-olah disambung belakangan. Temboknya lebih tebal dan pintunya bukan kayu, melainkan pintu baja kecil mirip pintu gudang industri, dan pintu itu selalu tertutup. Tidak ada jendela. Tidak ada akses dari dalam keluar. Hanya pintu besi itu. Warung kecil begini, tapi pintu belakangnya pakai baja. Gumam Agung dalam hati. Apa yang disimpan Suryo di sana? Selama 20 menit, ia berpura-pura menikmati bakso sambil mencatat detail kecil. Suara langkah Suryo yang menghindari area dekat pintu baja. Seorang pegawai baru yang tampak gelisah setiap kali ada bunyi dari balik pintu. Dan dua pelanggan yang duduk paling lama, menatap dapur dengan ekspresi seperti kecanduan. Seolah bakso itu bukan sekadar makanan, melainkan semacam kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Saat jarum jam menunjuk pukul 11 malam, ada sesuatu yang menarik perhatian Agung. Sebuah mobil box putih berhenti di samping warung. Tidak ada logo, tidak ada tulisan. Bahkan tidak ada nomor perusahaan catering atau suplai makanan seperti biasanya. Pintu geser mobil box itu terbuka pelan. Dua pria bertubuh besar turun tanpa suara. Mereka tidak membawa banyak bahan makanan. Hanya beberapa kotak kontainer besar, tertutup rapat, dan terlihat berat. Suryo keluar dari dapur. Wajahnya berubah lebih tegang dibanding sebelumnya. Ia memeriksa sekitar dengan tatapan waspada sebelum memberi isyarat kepada dua pria itu untuk menurunkan kontainer ke pintu samping. Agung menahan napas. Ia menggeser kursinya perlahan, mencoba mengintip dari celah antara dinding dan kerumunan. Tidak ada satupun dari pria-pria itu yang masuk melalui pintu depan. Mereka menggunakan pintu samping, sebuah pintu yang hampir tak terlihat bila tidak diperhatikan dari dekat. Namun yang paling mencolok bukan pintunya, melainkan suara dentingan logam yang terdengar setelah kontainer dimasukkan ke dalam. Suara yang tidak pantas ada di warung bakso. Suara mesin berputar, atau penggiling. Jantung Agung berdegup keras. Ia menunggu hingga pelanggan lain bubar sebelum berdiri dan keluar dari warung. Di luar, kabut semakin tebal, menutupi hampir seluruh halaman samping. Lampu-lampu neon redup membuat suasana tampak mengerikan seperti adegan film thriller. Agung berjalan mengitari warung dari sisi jalan raya, menyusup ke area samping melalui celah antara pagar dan dinding. Disinilah ia melihatnya. Di pagar samping, tersangkut sehelai kain tipis berwarna merah muda. Awalnya terlihat seperti sampah plastik biasa, tetapi ketika Agung menariknya perlahan, ia tahu kain itu adalah bagian dari pakaian perempuan. Lebih tepatnya, bagian dari blus atau gaun. Kain itu robek tak beraturan, seperti ditarik paksa. Agung memegangnya dengan tangan bergetar. Teksturnya halus, dan ada bekas noda kecoklatan di salah satu ujungnya. Tidak terlalu jelas dalam cahaya redup, tetapi cukup untuk membuat tengkuknya meremang. Ini bukan kebetulan, pikirnya. Ada seseorang, atau sesuatu, yang mencoba keluar dari sini. Ia menoleh ke warung. Dari balik pintu baja belakang, terdengar suara samar, bruk, bruk, seperti benda berat dijatuhkan ke lantai. Lalu suara lain, desingan mesin yang tak salah lagi berasal dari alat penggiling industri. Bukan penggiling daging biasa. Desingan itu berhenti mendadak. Agung merapat ke dinding, menahan napas. Langkah kaki terdengar semakin dekat, mendekati pintu belakang. Pintu baja berbunyi klik. Seseorang di dalam sedang membuka kuncinya. Agung buru-buru mundur beberapa langkah dan bersembunyi di balik tumpukan kayu yang tertinggal di samping warung. Nafasnya tercekat. Pintu baja terbuka sedikit, memperlihatkan cahaya lampu putih yang sangat terang dari dalam. Bayangan seseorang, besar, tegap, muncul di ambang pintu.
Suaranya berat, datar, tidak seperti suara Suryo. Hati-hati, jangan biarkan ada yang lihat. Pintu menutup kembali. Agung memegangi kain merah muda itu erat-erat. Kini ia punya petunjuk nyata pertama, bukti fisik bahwa seseorang, kemungkinan seorang perempuan muda, pernah berada di sini dan mencoba melawan. Ini bukan lagi sekadar rumor. Ada sesuatu yang sangat kelam terjadi di balik dinding warung bakso Suryo. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar hilangnya beberapa PSK. Dan Agung tahu, malam itu ia baru menyentuh permukaannya. Pagi setelah penemuan kain merah muda itu, Agung duduk di warung kopi kecil dekat pasar. Ia menyalakan ponselnya, membuka rekaman suara, dan mencatat semua hal yang ia lihat semalam. Suasana pagi di Sragen masih terasa dingin. Embun di dedaunan belum menguap. Namun pikiran Agung justru makin sesak. Ada rasa bahwa ia sedang berdiri di tepi sesuatu yang sangat berbahaya. Ia menatap kain robek yang kini ia simpan dalam kantong plastik kecil. Ini cukup kuat untuk membuka investigasi, pikirnya. Minimal, polisi harus memeriksa warung Suryo. Minimal, harus ada laporan resmi. Dengan tekad itu, Agung menelepon kantor polisi sektor terdekat. Nada sambung berdering lama sebelum diangkat seorang petugas. Suaranya malas, seperti baru bangun tidur. "Halo, Polsek Kedung Ombo. Ada yang bisa dibantu?" "Pak, saya ingin melaporkan kemungkinan tindak kejahatan terkait hilangnya PSK muda di sekitar Gunung Kemukus," ujar Agung tanpa basa-basi. Di ujung sana terdengar helaan napas. "Mas, kalau cuma masalah PSK nggak balik, itu sering. Mereka suka pergi tiba-tiba." "Tidak, Pak. Saya menemukan bukti fisik. Kain milik salah satu korban. Saya juga melihat aktivitas mencurigakan di warung bakso Suryo." Hening sejenak, lalu suara petugas berubah lebih dingin. Mas, saya sarankan jangan asal menuduh orang. Suryo itu warga baik, usaha besar. Jangan bikin masalah." Agung mengerutkan kening. Nada petugas itu tidak sekadar meremehkan. Ada semacam ancaman halus terselip. "Saya hanya minta diperiksa, Pak. Minimal, datangi warungnya." Suara di telepon menjadi lebih rendah. "Mas Agung, ya? Jurnalis." Agung langsung merasa tenggorokannya kering. "Iya, kau tahu nama saya?" "Kami tahu banyak hal. Mas bukan orang pertama yang tanya-tanya soal Suryo. Dan saya kasih saran, hentikan sekarang sebelum jadi runyam." Tut, telepon diputus sepihak. Agung mematung selama beberapa detik. Jantungnya berdegup keras. Bagaimana polisi tahu identitasnya secepat itu? Siapa yang memberitahu? Ia merasakan hawa dingin menjalari tengkuk. Ini bukan lagi sekadar dugaan. Ada kekuatan yang sengaja menjaga Suryo. Siang harinya, Agung menemui seorang kenalan lamanya, Randy, yang bekerja sebagai staf administrasi kantor kecamatan. Mereka bertemu di belakang kantor, di bawah pohon besar tempat pegawai biasa merokok. Randy menatap sekitar sebelum bicara. "Bro, lo beneran mau korek-korek soal Suryo? Apa yang lo tahu?" tanya Agung serius. Randy menghela napas panjang. "Gini, Suryo itu dekat sama Pak Camat. Bukan cuma dekat, mereka ada urusan bisnis yang, ya, nggak resmi lah." "Bisnis apa?" Randy menggeleng cepat. "Gue nggak mau sebut, tapi Suryo punya proteksi. Setiap ada laporan hilang, apalagi dari PSK, langsung disapu habis. Dicoret, nggak masuk sistem. Jadi memang sengaja ditutup-tutupi." Randy menatap Agung dengan tatapan getir. "Gue kasih tahu satu hal. Beberapa bulan lalu ada relawan LSM yang juga cari-cari info soal PSK hilang. Tahu apa yang terjadi?" "Apa?" "Dia dipanggil polisi, katanya demi keamanan. Tapi setelah itu, dia pulang ke Jawa Timur. Dan dia bilang gak mau pernah balik lagi ke Sragen. Alasannya cuma satu. Ada yang lebih kuat dari hukum di sini." Perut Agung rasanya mulas. Dadanya menegang. "Lo hati-hati, Gung. Ini bukan kasus kriminal biasa.
Ini semacam lingkaran. Suryo cuma salah satu simpulnya, kata Randy sambil mematikan rokoknya. Agung menatapnya lekat-lekat. Lo takut? Randy menjawab tanpa ragu. Banget. Sore itu, Agung duduk di dalam mobilnya, memutar ulang percakapan dengan Randy. Kata-kata itu terus menggema. Ada yang lebih kuat dari hukum di sini. Ia membuka peta digital Gunung Kemukus, melihat area sekitar warung Suryo. Ada gudang lama yang sudah tidak dipakai, beberapa bangunan kosong, dan jalur kecil menuju hutan pinus. Semua itu bisa menjadi tempat persembunyian atau tempat pembuangan. Agung semakin yakin, hilangnya PSK bukan aksi individu liar. Ini sistematis. Tapi siapa yang bisa melindungi praktik seperti ini? Pikirannya melayang ke sosok pejabat kecamatan. Di daerah seperti ini, pejabat memiliki jaringan kuat. Polisi lokal, Satpol PP, pemilik usaha, bahkan preman. Bila ada kesepakatan gelap, mereka bisa menciptakan zona nyaman bagi kejahatan. Dan Suryo bukan sekadar pedagang bakso. Agung bergumam. Tiba-tiba, sebuah motor berhenti tepat di samping mobilnya. Dua pria turun. Keduanya berjaket hitam, helm tertutup. Salah satu mengetuk jendela mobil Agung. Tok, tok. Agung ragu. Tapi ia membuka sedikit kaca jendela. Pria itu membungkuk. Berbicara lembut namun tegas. Mas Agung, ya? Keringat dingin langsung muncul di punggung Agung. Iya, ada apa? Pria itu tersenyum kecil. Senyum yang terlalu tenang. Kami cuma mau nitip pesan. Apa? Kami dengar Mas sedang sibuk nulis cerita tentang warung bakso. Saran kami, berhenti sampai di sini. Pria satunya menambahkan. Seraken ini kecil, Mas. Semua orang kenal semua orang. Mas nggak mau masalah. Lalu keduanya naik motor. Pergi tanpa menoleh. Agung masih mematung. Tangan gemetar di atas setir. Sekarang ia tahu dua hal pasti. Pertama, ia sedang diawasi. Kedua, seseorang dengan kekuatan dan pengaruh besar tak ingin kasus ini terbongkar. Dan semakin mereka mencoba membungkamnya, semakin ia yakin kebenaran di balik warung bakso Suryo jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Angin malam dari lereng Gunung Kemukus membawa aroma lembab dedaunan dan tanah basah. Kabut tipis merayap di antara pohon-pohon pinus yang menjulang, menjadikan suasana seperti berada di dunia lain. Sunyi, namun penuh bisikan yang tak terlihat. Pada malam-malam tertentu, saat bulan tampak pucat di balik gumpalan awan, warga sekitar percaya bahwa gunung itu hidup, menjaga dan menuntut sesuatu dari manusia yang tinggal di sekitarnya. Agung, yang kini semakin dalam terjerat penyelidikan, berdiri di tepi jalan kecil yang mengarah ke kompleks makam Pangeran Samudro. Ia ditemani Pak Darto, seorang warga senior yang dulu dikenal sebagai juru kunci tidak resmi kawasan tersebut. Lelaki itu kurus, matanya cekung, namun masih menyimpan kewaspadaan seperti seseorang yang membawa lebih banyak rahasia daripada yang bisa ia ceritakan. Mas Agung, kata Pak Darto pelan, seolah takut ada yang mendengar dari balik kabut. Semua orang sini percaya, rezeki di Kemukus ini ada harganya. Kalau mau lancar, harus ada syaratnya. Agung menatapnya penuh tanda tanya. Syarat seperti apa? Pak Darto ragu sejenak. Lalu ia menghela napas panjang. Persembahan. Kata itu meluncur begitu saja. Namun tekanan di baliknya terasa berat. Konon, menurut cerita turun-temurun, ada penjaga gaib di Gunung Kemukus. Entah arwah, entah entitas yang tak diberi nama, yang menjaga aliran rezeki bagi para pendatang yang berani meminta. Mitos ini sudah beredar sejak puluhan tahun lalu, sering disalahartikan sebagai praktik mencari berkah dengan cara-cara yang tidak wajar. Beberapa warga percaya bahwa untuk menjaga keberkahan usaha, seseorang harus memberikan sesuatu sebagai tumbal, benda berharga, hewan, bahkan dalam kisah ekstrim, jiwa manusia. Meskipun kebanyakan orang menganggap itu hanya simbol, rumor-rumor yang beredar di kampung memperkuat kecurigaan lain. Ada pihak-pihak yang memanfaatkan mitos itu untuk menutupi tindakan kriminal yang nyata. Banyak yang salah tafsir. Lanjut Pak Darto sambil berjalan perlahan menuju area pepohonan.
Dulu persembahan cuma bermakna simbolik, bunga, dupa, nasi tumpeng. Tapi makin kesini, tradisi itu dibengkokkan. Ada orang-orang yang sengaja menakut-nakuti warga demi kepentingannya sendiri. Agung mengingat Suryo, senyumnya yang ramah, sikapnya yang tertutup, serta pintu baja misterius di warungnya. Jadi, menurut Bapak, Suryo menggunakan mitos ini? Tanya Agung. Pak Darto berhenti. Ia menatap Agung lekat-lekat. Mas, Suryo itu bukan orang pertama yang melakukannya. Nada suaranya menegang. Tapi ia yang paling berani. Angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat dedaunan bergetar seperti bisikan ratusan suara. Agung merasakan bulu kuduknya berdiri, bukan karena mitosnya, melainkan karena kemungkinan bahwa Suryo atau orang-orang di sekitarnya memakai kisah gaib itu untuk melindungi sesuatu yang jauh lebih gelap. Warga dulu pernah melihat malam-malam tertentu, lanjut Pak Darto. Ada api unggun kecil dinyalakan di kawasan hutan dekat warung itu. Orang-orang bersorban hitam datang. Mereka bukan warga sini. Setelah ritual itu, entah kenapa, usaha-usaha di sekitar situ langsung ramai. Agung mengernyit. Ritual apa? Siapa yang melakukannya? Tidak ada yang mau bicara, kata Pak Darto sambil menelan ludah. Yang cerita pun, sekarang sudah pindah atau menghilang. Yang tersisa cuma desas-desus. Tapi semua mengarah ke satu hal. Ada kelompok yang memanfaatkan mitos Kemukus untuk menutupi praktek yang tidak benar. Agung menatap ke atas, ke arah puncak gunung yang terhalang kabut. Mitos memang bisa menciptakan ketakutan. Tetapi ketakutan itu bisa menjadi tameng sempurna bagi mereka yang melakukan kejahatan. Jika warga sudah percaya bahwa hilangnya seseorang adalah bagian dari persembahan, maka tak ada yang berani melapor atau bertanya lebih jauh. Mitos adalah senjata, dan Suryo tampaknya memegangnya dengan baik. Mas Agung, kata Pak Darto lagi, kali ini lebih pelan. Saya dengar Mas sedang cari tahu soal PSK yang hilang. Agung menegang. Ia tak pernah menyebutkan itu kepada siapapun, apalagi kepada orang yang baru ditemuinya. Pak Darto menggeleng, melihat reaksi Agung. Mas, kabar itu cepat menyebar di kampung. Orang sini semuanya tahu, tapi mereka pura-pura nggak tahu, demi keselamatan masing-masing. Pak, apakah mereka korban? Tanya Agung, suaranya serak. Pak Darto tidak langsung menjawab. Ia menatap jalan yang mengarah ke warung Suryo, seolah melihat bayangan yang hanya bisa ia pahami sendiri. Gunung ini punya mitos tumbal untuk rezeki, katanya lirih. Tapi jangan salah, Mas, yang minta tumbal bukan gunungnya. Ia menatap Agung dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Yang minta itu, manusia. Hanya terdengar gesekan dedaunan. Agung kini semakin yakin bahwa apa yang terjadi bukan sekadar kepercayaan lokal yang melenceng. Seseorang, mungkin Suryo, mungkin orang di belakangnya, menggunakan mitos Kemukus sebagai kedok. Orang-orang takut melawan karena mereka tidak hanya takut pada manusia, tetapi juga pada kepercayaan yang telah mengakar puluhan tahun. Jangan hadapi ini sendirian, kata Pak Darto tiba-tiba. Suryo punya orang dalam, pejabat kecamatan. Mungkin lebih tinggi. Para aparat itu bukan hanya menutup mata, mereka bagian dari lingkarannya. Agung mendengar suara langkah kecil di antara pepohonan, seperti seseorang mengintai. Pak Darto menoleh cepat, wajahnya pucat. Mas, kita harus pergi, sekarang. Mereka berjalan cepat kembali ke jalan utama. Kabut mengiringi mereka seperti tirai yang menutup panggung gelap Gunung Kemukus. Di tengah langkahnya, Agung hanya bisa berpikir satu hal. Jika mitos digunakan untuk menakut-nakuti, maka ada hal nyata di baliknya. Dan semakin dalam ia menggali, semakin jelas bahwa apapun yang dilakukan Suryo bukan hanya bisnis, tetapi ritual dalam bentuk lain, ritual yang menuntut korban nyata. Malam itu, Gunung Kemukus tampak lebih sunyi dari biasanya. Tak ada tawa peziarah. Tak ada suara kendaraan yang menanjak perlahan di jalan kecil menuju puncak. Hanya angin yang meniup dedaunan, menyisakan bisikan-bisikan samar seperti suara orang berdoa dalam kegelapan.
Agung memanfaatkan kesunyian itu untuk melakukan sesuatu yang sudah ia rencanakan sejak 2 malam terakhir. Menyusup ke belakang warung Suryo melalui jalur hutan kecil yang hampir tidak pernah dilewati orang. Ia mengenakan pakaian gelap, membawa senter kecil dengan cahaya redup, serta kamera saku untuk mengabadikan apapun yang ia temukan. Jalur itu sempit, sebagian tertutup semak, dan semakin ia masuk, semakin jelas aroma lembab bercampur tanah basah yang menguar dari dalam hutan. Namun ada aroma lain yang lebih mengganggu, bau besi, seperti karat, dan sesuatu yang lebih tajam, menusuk hidung. Setelah berjalan sekitar 20 menit, Agung tiba di area belakang warung Suryo, bagian yang tak terlihat dari jalan utama. Dari sudut ini, bangunan warung tampak lebih besar dan janggal. Ada tonjolan struktur beton yang tidak pernah tampak dari depan, seperti bangunan bawah tanah atau ruang tambahan yang dibangun secara diam-diam. Disinilah Agung melihat sesuatu yang menggetarkan seluruh tubuhnya. Sebuah ventilasi besar, sebagian tertutup kawat besi, terletak di bagian paling bawah bangunan. Dari celah ventilasi itu, mengalir keluar udara hangat bercampur bau menyengat, bau daging, bahan kimia, dan sesuatu yang Agung sangat kenal dari liputannya bertahun-tahun lalu, bau ruangan pengolahan. Ia mendekat, menahan napas. Ventilasi itu hanya dipasang dengan 4 baut besar. Dengan obeng kecil yang ia bawa, ia berhasil membuka 2 di antaranya. 2 lainnya cukup longgar untuk dicungkil. Setelah beberapa menit bekerja dengan hati-hati, ventilasi itu terlepas perlahan, menghasilkan celah yang cukup untuk sebuah tubuh merayap masuk. Agung merendahkan badan, lalu masuk. Lorong itu sempit, gelap, dan berdebu. Ia merangkak sejauh 6 meter sebelum menemukan ujungnya. Sebuah kisi logam yang menghadap ke ruangan terang, seperti ruang produksi modern. Agung mengintip melalui celah sekecil jari. Saat melihat isi ruangan itu, ia membeku. Ruangan itu adalah laboratorium sekaligus ruang pengolahan daging skala kecil. Ada meja stainless steel panjang, mesin penggiling industrial yang jauh lebih besar dari yang dibutuhkan sebuah warung bakso, lemari pendingin, dan rak-rak yang dipenuhi kontainer plastik. Lampu fluorescent menerangi ruangan dengan cahaya putih yang terlalu bersih, seolah ingin menghapus jejak gelap yang sebenarnya terjadi di sana. Namun ada 2 hal yang paling mencuri perhatian Agung. Pertama, tumpukan karung besar di sudut ruangan. Karung-karung itu bercorak putih tanpa label, namun beberapa bagian tampak basah, meneteskan cairan kecoklatan ke lantai. Kedua, sebuah meja kerja tergeletak penuh dokumen, buku catatan, dan map-map tebal. Agung tahu ia harus masuk lebih jauh. Ia menunggu beberapa menit, memastikan ruangan benar-benar kosong. Tidak terdengar langkah kaki, tak ada suara mesin, tak ada suara manusia. Dengan cepat, ia membuka kisi logam dengan obeng, lalu merayap keluar. Begitu ia berdiri di dalam ruangan, hawa dingin dari pendingin langsung menyergap kulitnya. Ia bergerak cepat ke arah meja dokumen, membuka satu persatu map yang tersusun rapi. Ada catatan pengiriman, daftar bahan, dan beberapa bukti transaksi uang tunai dalam jumlah besar. Semuanya ditandatangani dengan inisial S. Tetapi yang membuat Agung menggigil adalah map berwarna hitam di paling bawah tumpukan. Map itu berjudul Daftar Unit Suryo. Di dalamnya, ada sederet foto perempuan. Beberapa tampak sangat muda, bahkan mungkin belum genap 20 tahun. Di samping setiap foto terdapat kolom yang mencantumkan nama, usia, tanggal, masuk, status. Beberapa kolom status tertulis, selesai. Namun yang paling memukul Agung adalah ketika ia melihat nama-nama itu satu persatu. Ia mengenalnya. Mereka adalah PSK yang hilang. Beberapa minggu lalu, beberapa bulan lalu, dan satu nama, hilang hanya 2 hari lalu. Agung meraba halaman berikutnya, lebih dalam, dan menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Diagram alur produksi, lengkap dengan jenis operasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan tekstur, kualitas, dan konsistensi rasa. Catatan tangan Suryo terlihat di sana, mencoret-coret angka dan menambahkan istilah yang membuat Agung hampir muntah. Ia memaksa dirinya menjauh dari meja dan menatap karung-karung di sudut ruangan. Ada sekitar 9 karung, ditumpuk rapi.
Salah satunya bergerak sedikit. Atau mungkin hanya imajinasi Agung yang dipicu ketakutan. Ia mendekat perlahan. Mengulurkan tangan. Menyentuh permukaannya. Karung itu hangat. Agung memundurkan tubuh secepatnya. Napasnya memburu. Jantungnya berdegup keras saat ia menatap sekeliling ruangan. Mencoba menemukan bukti tambahan tanpa menimbulkan suara. Saat itulah ia melihat panel kecil di dinding belakang. Panel itu berisi tombol dan indikator yang tak mungkin dimiliki warung biasa. Suhu ruangan, tekanan mesin, volume pengolahan, jadwal operasional tengah malam. Semuanya otomatis. Semuanya terjadwal rapi. Dan paling mencekam, ada satu indikator yang berkedip merah. Jadwal pukul 2, pengolahan unit baru. Agung menelan ludah. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 1.26. Ia hanya punya 30 menit sebelum seseorang, entah Suryo, entah kaki tangannya, datang untuk memulai proses yang ada di jadwal. Segera, Agung meraih kamera saku dan mengambil foto-foto sebanyak mungkin. Map hitam, daftar nama, diagram proses, karung-karung, mesin penggiling, bahkan panel otomatis. Saat ia hendak keluar menuju ventilasi, sebuah suara berat terdengar dari koridor luar. Kenapa lampu dalam nyala? Siapa yang terakhir masuk? Langkah kaki mendekat. Semakin dekat. Semakin cepat. Agung membeku. Jika ia tidak keluar saat itu juga, ia akan menjadi nama berikutnya dalam daftar. Unit, Suryo. Hujan turun tipis ketika Agung akhirnya keluar dari area belakang hutan kecil. Napasnya terengah. Tubuhnya masih bergetar setelah melihat ruang pengolahan rahasia yang tersembunyi di balik ventilasi besar itu. Ia menenteng kamera kecil yang berisi rekaman. Meski tidak sempurna, beberapa potongan gambar sudah cukup membuktikan adanya aktivitas ilegal. Catatan nama-nama perempuan, tumpukan karung mencurigakan, dan jejak pengolahan bahan yang tidak seharusnya ada di warung bakso. Ia menyalakan motor bebeknya dan mempercepat laju, menyusuri jalan setapak berlumut yang turun menuju permukiman. Kabut gunung Kemukus tampak lebih tebal dari biasanya, seperti berusaha menutup seluruh dunia di sekitarnya. Agung menatap ke spion sekali, 2 kali, memastikan tidak ada yang mengikuti. Ia merasa aman, setidaknya untuk beberapa menit. Namun ketenangan itu pecah ketika ponselnya bergetar keras di saku jaket. Nomor tidak dikenal muncul di layar. Tidak ada nama. Tidak ada pesan. Hanya panggilan masuk yang berulang. 3 kali dalam 5 detik. Dengan gugup, Agung mengangkatnya sambil tetap mengendarai motor. Halo. Tidak ada suara. Hanya napas berat, pelan. Seolah seseorang berdiri sangat dekat dengan telepon. Agung menelan ludah. Halo? Siapa ini? Tiba-tiba sebuah suara serak muncul. Rendah dan dingin seperti bisikan dari balik ruang gelap. Kamu sudah lihat terlalu banyak. Agung langsung menekan rem. Motor bergeser sedikit di atas tanah licin. Hampir membuatnya terjatuh. Siapa ini? Suara itu tertawa pelan. Tawa yang membuat bulu kuduk Agung meremang. Kau pikir kau bisa masuk tanpa ada yang tahu? Gunung Kemukus selalu melihat. Dan Suryo tidak suka orang asing ikut campur. Telepon terputus. Hujan semakin deras. Daun-daun jati bergetar seperti diterpa badai. Agung memandang ke sekitar, berusaha melihat apakah ada seseorang di balik pepohonan. Tetapi kabut terlalu tebal, jalan terlalu gelap, dan hanya suara jangkrik serta gemericik air yang terdengar. Ia mulai mengendarai motor lagi. Kali ini lebih cepat. Setiap kali roda melewati genangan, cipratan air membuat pandangannya buram. Namun yang membuat jantungnya berdebar bukan hujan, melainkan kilatan lampu dari belakang. Sekilas, seperti pantulan lampu kendaraan. Agung menoleh ke spion. Sebuah motor hitam berada sekitar 30 meter di belakangnya. Lampunya mati. Pengendaranya memakai helm gelap tanpa visor transparan. Itu bukan orang desa biasa. Tak ada yang berkendara malam-malam di jalur hutan tanpa lampu. Agung mempercepat laju motornya. Jalanan berkelok, licin, dan sempit. Namun ia tak punya pilihan. Setiap belokan ia ambil dengan nekat. Merapat ke sisi tebing atau menepi ke sisi jurang.
Tapi motor hitam itu tetap mengikutinya. Tenang, tanpa suara, seperti bayangan yang menempel di punggung. "Keparat," bisik Agung. "Dia benar-benar menguntitku." Saat mencapai tikungan tajam dekat batu besar, Agung menurunkan gigi dan mendorong gas habis-habisan untuk keluar dari tikungan itu secepat mungkin. Motor bebeknya melompat sedikit di atas lubang, tapi ia berhasil mengendalikan. Motor hitam di belakangnya sempat tergelincir sedikit, namun pengendaranya cepat menyeimbangkan tubuh. Sekali lagi ia menyalakan lampu hanya sebentar, seolah ingin memastikan Agung tahu ia masih mengikuti. Agung merasakan perutnya melilit. Sial, dia memainkan aku. Jalanan menuju desa mulai terlihat. Lampu-lampu kecil dari rumah warga berkelip di kejauhan. Namun sebelum ia bisa merasa lega, motor hitam itu mengeluarkan suara klakson pendek. Bukan klakson biasa. Nada tunggal, pendek, dan menekan, seperti peringatan. Agung tahu bunyi itu. Ia pernah mendengarnya di warung Suryo. Salah satu pekerja Suryo menggunakan klakson itu ketika mengatur parkir mobil box. "Jadi ini orang-orang Suryo," gumam Agung. Semakin panik. Tiba-tiba motor hitam itu mendekat. Sangat dekat. Agung bisa mendengar suara knalpotnya yang diredam rapi. Pengendara itu mengayunkan sesuatu, sebatang tongkat pendek, ke arah ban belakang motor Agung. Hampir kena. Agung membelok mendadak ke kiri, turun ke jalan alternatif yang lebih gelap namun lebih sempit. Motor bebeknya berguncang keras tetapi hampir tidak berhenti. Ia memacu lagi, berusaha menyingkir sejauh mungkin dari pengejarnya. Motor hitam itu masuk ke jalur sempit itu juga. Kampret. Agung menghela napas. Dia tidak akan menyerah. Di tengah kepanikan, sebuah ide muncul. Di ujung jalan alternatif ini ada jembatan kecil. Di bawahnya parit dangkal. Jika ia bisa melewati jembatan dan mematikan motor seketika, ia bisa menyelinap ke semak-semak. Pengendara itu pasti tidak akan melihatnya. Hanya satu kesempatan. Agung berbelok ke jembatan, memacu gas habis-habisan. Lalu, begitu ban depan naik ke papan jembatan kayu, ia menarik tuas rem, mematikan mesin, dan melompat dari motor. Motor bebeknya terus meluncur sedikit, lalu menabrak pagar jembatan dan jatuh ke sisi parit. Agung berguling ke semak-semak lebat, menahan napas. Motor hitam itu berhenti tepat di tengah jembatan. Pengendaranya menatap ke arah motor Agung yang jatuh, lalu ke sekitar. Ia tidak turun. Ia hanya menunggu. Diam, seperti binatang pemburu yang tahu mangsanya masih di dekatnya. Agung memegangi mulut, berusaha menahan suara napas. Hujan membasahi wajahnya, membuat matanya perih. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, pengendara itu akhirnya memutar motor dan pergi perlahan kembali ke arah hutan. Agung menunggu sampai suara knalpot benar-benar hilang. Barulah ia keluar dari persembunyian. Tubuhnya menggigil dan lututnya lemas. Ia memandang hutan gelap di kejauhan. Suryo bukan hanya curiga. Suryo sudah tahu. Dan mulai saat ini, Agung bukan lagi jurnalis yang menyelidik tanpa diketahui. Ia adalah target. Pagi setelah pengejaran di jalan licin itu, Agung terbangun dengan kepala berat dan dada sesak oleh kecemasan. Telepon tanpa identitas yang mengancamnya semalam masih terngiang jelas di telinganya. Suara itu rendah, tenang, dan justru membuat ancamannya terasa lebih serius. "Kamu sudah keterlaluan. Pulanglah selagi masih bisa." Bukan hanya Suryo yang tahu keberadaannya. Ada lebih banyak mata yang memperhatikannya di Gunung Kemukus. Namun, ketakutan itu tidak menghentikan Agung. Ia semakin yakin bahwa untuk memahami apa yang terjadi di balik warung bakso itu, ia tidak hanya harus menelusuri keberadaan Suryo, melainkan jaringan yang menopangnya. Seharian penuh, ia menyamar sebagai pendatang dan mengobrol dengan warga, pedagang kecil, ojek wisata, hingga juru parkir. Di antara bisikan lirih, penolakan halus, dan tatapan curiga, perlahan ia mulai merangkai pola yang lebih mengerikan daripada dugaan awalnya. Ada aliansi gelap yang menjaga warung bakso Suryo tetap berdiri. Dan semuanya dimulai dari pejabat kecamatan bernama Pak Karta.
Salah satu juru parkir yang agak tua akhirnya membuka suara saat Agung pura-pura bertanya soal jam buka objek wisata. Suaranya pelan, seolah takut ada yang menguping. "Mas, kalau bisa, jangan sok-sokan tanya soal Suryo, ya. Warung itu ada yang melindungi. Kalau sampean nekat, bisa repot sendiri." Agung mencondongkan tubuhnya. "Siapa yang melindungi?" Juru parkir itu gelisah. Matanya bergerak ke kiri dan kanan. "Pak Karta, Camat, sama anak buahnya." Ia menelan ludah sebelum melanjutkan. "Bukan cuma aparat, Mas. Ada preman-preman pasar, ada pengurus wisata. Pokoknya, semua yang ada kepentingannya di sini." Kata-kata itu seperti angin dingin yang menikam tulang. Agung mendengar desas-desus ini sebelumnya, namun ia mengira itu sekadar rumor. Kini ia menyadari bahwa Gunung Kemukus bukan hanya tempat ritual dan perjalanan spiritual, melainkan juga sarang bisnis gelap yang ditopang oleh orang-orang berpengaruh. Mengapa mereka melindungi Suryo? Jawaban itu baru datang ketika Agung bertemu seorang pedagang sate di area parkir. Ia sudah tua, wajahnya penuh keriput, namun matanya tajam, seperti orang yang sudah melihat terlalu banyak rahasia. "Mas wartawan, ya?" tanyanya tiba-tiba, membuat Agung tersentak. Agung berusaha tenang. "Kok tahu?" Pedagang sate itu lirih tertawa. "Orang kota kalau pura-pura jadi orang desa itu kelihatan." "Tenang saja, saya tidak lapor siapa-siapa." Ia menambahkan dengan suara lebih pelan. "Tapi Mas harus tahu, ada alasan kenapa orang-orang di sini diam." Agung menatapnya penuh tanya. Pedagang sate itu berhenti membalik daging di atas arang, lalu berkata, "Perempuan-perempuan itu, PSK itu, dianggap meresahkan. Banyak warga yang merasa mereka mengganggu rezeki, mengambil suami orang, merusak rumah tangga." Ia menarik napas berat. Jadi waktu ada yang hilang, banyak yang bilang itu sudah adil, sudah pantas. Agung terdiam. Ia tahu dunia bisa kejam, tapi mendengar kata-kata semacam itu dari orang biasa membuat darahnya mendidih. "Pak, itu bukan adil. Itu pembunuhan." Pedagang sate itu menatapnya lama. "Mas Agung, keadilan itu kadang berubah bentuk kalau orang sedang terdesak. Banyak dari kami hidup susah. Kalau ada yang bisa bikin tempat ini ramai, mendatangkan rezeki, ya kami diam. Daripada melawan orang-orang yang punya kekuasaan." Agung menyadari sesuatu. Di Gunung Kemukus, moralitas bukan lagi tentang benar atau salah, melainkan tentang bertahan hidup. Sore itu, Agung memberanikan diri mendatangi kantor kecamatan untuk mencari petunjuk langsung tentang Pak Karta. Bangunan itu tampak biasa, tapi penjagaannya tidak. Seorang satpam memperhatikan Agung sejak ia pertama masuk. Sorot matanya seperti sudah tahu siapa Agung sebenarnya. Saat sedang mencari arsip publik di papan pengumuman, seorang staf kecamatan mendekatinya dengan senyum tipis yang tidak ramah. "Anda dari media?" tanyanya tanpa basa-basi. "Tidak, saya hanya riset pribadi." "Riset tentang apa?" "Sosial dan ekonomi Gunung Kemukus," jawabnya berputar. Staf itu memiringkan kepala, seperti tidak percaya. "Kalau Anda riset, saya sarankan tidak usah mengganggu kegiatan usaha di sekitar sini, termasuk warung-warung tertentu." Agung menahan diri. "Maksudnya?" Staf itu mencondongkan tubuh, berbisik tetapi dingin. "Beberapa orang di sini bekerja keras untuk menjaga kemajuan wisata. Jangan sampai ada pihak luar yang merusaknya." Itu bukan peringatan. Itu adalah ancaman halus. Malamnya, setelah mengumpulkan berbagai wawancara dan pengamatan, Agung menyimpulkan hal yang semakin membuatnya ngeri. Warung bakso Suryo bukan sekadar bisnis makanan. Ia adalah bagian dari ekosistem ekonomi gelap yang menguntungkan banyak pihak. Pejabat kecamatan menggunakan warung itu sebagai sumber pemasukan sampingan. Preman lokal mendapat bayaran sebagai pengaman. Pengelola wisata menjaga cerita tetap terkubur demi stabilitas pengunjung. Warga miskin menutup mata demi rezeki dan rasa aman. Jika PSK menghilang, itu dianggap harga yang wajar. Jika ada bau busuk dari ruang belakang warung,
Itu dianggap angin gunung. Jika seseorang seperti Agung mulai bertanya-tanya, itu dianggap ancaman. Dan yang lebih mengerikan, semua orang tahu perannya masing-masing. Bagi Agung, kini tidak ada lagi keraguan. Ia tidak hanya melawan Suryo, melainkan satu jaringan gelap yang bersarang di Gunung Kemukus, yang bersedia melakukan apapun demi mempertahankan sumber uang mereka. Bahkan, jika itu berarti membungkam kebenaran, atau membungkam dirinya. Agung menatap layar laptopnya yang penuh dengan folder dan rekaman suara. Ruang kecil kontrakan yang ia sewa di pinggir desa terasa lebih sempit dari biasanya. Malam itu, ia menghabiskan berjam-jam menata bukti. Foto-foto kontainer di ruang bawah tanah, daftar nama perempuan hilang, potongan kain merah muda, hingga rekaman suara dari Raras. Semuanya ia satukan dalam satu paket investigasi lengkap yang siap ia kirimkan ke media nasional di Jakarta. Agung tahu satu hal, ini adalah kesempatan terakhir. Jika ia terus menunda, ia mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari lingkaran ancaman yang semakin menjerat. Telepon gelap, motor misterius di belakangnya malam itu, tatapan ancaman di warung. Semua itu pertanda bahwa Suryo dan jaringan pelindungnya mulai gelisah. Setelah ragu beberapa saat, Agung menghubungi seorang editor senior dari media besar yang dulu pernah ia bantu saat liputan korupsi di Semarang. Hanya butuh satu panggilan video singkat, dan editor itu langsung paham situasinya. Ini bisa jadi liputan terbesar tahun ini, kata editor itu. Kita kirimkan tim investigasi malam ini. Mereka akan sampai pagi, langsung ke warung Suryo. Agung mengangguk, meredam kegugupan. Tolong pastikan tidak ada informasi yang bocor ke pihak luar. Mereka memantau saya. Saya mengerti. Tim ini sangat tertutup. Setelah telepon berakhir, Agung duduk lemas. Untuk pertama kalinya sejak kembali ke Sragen, ia merasakan sedikit harapan. Peluang untuk menggulingkan jaringan yang sudah lama merajalela, dengan korban yang tak dihitung secara manusiawi, akhirnya ada depan mata. Namun harapan, seperti kabut Gunung Kemukus, bisa menghilang tanpa peringatan. Pukul 4 pagi, Agung menerima pesan dari editor. Kami sudah dekat. Tunggu di lokasi jam 5. Agung menyiapkan tas dan salinan cadangan bukti di flash disk. Ia berangkat dengan motor butut, menembus jalan licin menuju warung Suryo. Kabut tipis menggantung, seperti selalu menyelimuti tempat itu dengan aura misterius yang tak pernah pupus. Namun ketika ia tiba di sana, Agung menghentikan motor mendadak. Warung bakso Suryo gelap. Terlalu sunyi. Tidak ada lampu. Tidak ada aktivitas. Tidak ada penjaga seperti biasa. Pintu depan disegel dengan kertas resmi dari kecamatan bertuliskan ditutup sementara. Pelanggaran izin usaha. Agung merasa ada sesuatu yang merosot dari dalam dirinya. Ia mencari pintu samping, juga tertutup. Jendela kaca di depan gelap total, seperti ruangan telah dikosongkan. Tidak mungkin, Agung berbisik. Tim media tiba 10 menit kemudian. 2 mobil besar berhenti di sisi jalan. 4 orang jurnalis dan kru turun dengan alat liputan lengkap. Editor senior yang ikut datang dari Jakarta berjalan menghampiri Agung. Apa yang terjadi? Tanyanya cepat. Kau bilang bukti fisik ada di sini. Agung menelan ludah. Tadi malam semua masih ada. Ruang pengolahan di belakang. Daftar nama, kontainer. Editor itu menarik napas keras. Wajahnya memucat. Agung, ini ditutup secara resmi. Sudah dibersihkan. Seseorang tahu kita akan datang. Agung merasakan darahnya naik ke kepala. Tidak mungkin dari pihak Anda. Jadi, siapa yang membocorkan? Salah satu kru mendekat. Kami coba masuk, tapi pintu dipatri dari dalam. Seperti habis dirapikan. Agung melangkah ke dinding samping tempat ia dulu menemukan kain merah muda. Tidak ada apa-apa lagi. Bahkan pagar yang berlubang sudah diperbaiki. Baru, terang, seolah tidak pernah ada celah di sana. Ia mendadak merasa mual. Ini tidak sekadar ditutup. Ini dimusnahkan, gumamnya. Editor itu mengusap wajahnya. Saya menduga ada aparat lokal yang tahu rencana ini. Atau, ia berhenti sejenak.
Seseorang dari tim kita. Agung mengangkat kepalanya cepat. Anda yakin? Aku tak bisa menuduh siapapun. Tapi rencana penggerebekan hanya kita yang tahu, kecuali kau berbicara pada orang lain. Aku tidak. Namun kata-kata itu terasa hampa. Di kejauhan, suara mobil box terdengar samar. Agung menoleh cepat, tetapi mobil itu sudah menghilang di tikungan, meninggalkan jejak debu dan aroma solar. Semua bukti fisik hilang. Ruang pengolahan rahasia disegel entah oleh siapa. Polisi bersikap seolah warung itu hanya melanggar izin usaha. Tidak ada penyebutan kasus hilangnya para PSK. Tidak ada penyelidikan lanjutan. Tidak ada tekanan hukum. Hanya diam. Diam yang sangat tebal. Seperti dinding tak kasat mata yang melindungi kejahatan selama ini. Agung berdiri terpaku. Angin pagi menusuk kulitnya. Kru media kembali ke mobil, bingung dan kecewa. Editor itu menepuk bahunya. Kita belum selesai, Agung. Tapi hari ini, mereka yang menang. Agung menggenggam kain merah muda yang selalu ia simpan di kantong jaket. Aroma tanah dan karatnya masih terasa. Bukti kecil itu adalah satu-satunya yang tersisa dari semua yang ia temukan. Ia menatap ke arah Gunung Kemukus, yang mulai disinari matahari tipis. Hari itu ia tidak hanya kehilangan kesempatan. Ia kehilangan kepercayaannya pada banyak hal. Pada aparat, pada media, bahkan pada orang-orang yang ia anggap rekan seperjuangan. Seseorang telah bermain dari belakang. Dan untuk pertama kalinya, Agung sadar. Ia bukan hanya melawan Suryo. Ia melawan sistem. Agung duduk di ruang kontrakan sempitnya. Cahaya laptop menerangi wajahnya yang penuh bekas lelah. Tetapi matanya telah dipenuhi tekad. Semua jalan formal sudah tertutup. Polisi daerah korup. Pejabat kecamatan terlibat. Media nasional tak sepenuhnya bisa dipercaya. Ketika bukti-bukti hilang dan rencana penggerebekan gagal, ia mengerti satu hal. Kebenaran harus disebarkan langsung kepada publik. Malam itu, dengan tangan sedikit gemetar, ia mengetik judul laporannya. Sragen Shock. Kisah kelam Gunung Kemukus dan hilangnya para perempuan. Ia menuliskan kronologi lengkap, kesaksian Raras, hilangnya para PSK, kain merah muda yang ditemukan di pagar samping, catatan nama perempuan yang ia temukan di ruang rahasia, daftar pengiriman misterius, hingga hubungan Suryo dengan jaringan pejabat kecil dan aparat yang memayungi bisnisnya. Ia tanpa ragu menyebut nama, meski itu berarti mengundang bahaya. Setiap paragraf, setiap foto, setiap rekaman suara ia unggah dengan hati-hati. Dalam hitungan jam setelah dipublikasikan, laporan itu mulai menyebar. Grup WhatsApp lokal membagikannya. Twitter penuh komentar marah. TikTok dipenuhi reaksi warga dan analis kriminal amatir. Lebih cepat dari yang ia bayangkan. Di pasar pagi, warga membicarakannya dengan suara berbisik. Di kantor kecamatan, para pegawai panik. Di sekitar Gunung Kemukus, pedagang khawatir wisata yang menjadi sumber rezeki mereka akan dicoreng. Tetapi banyak pula yang diam-diam merasa ini saat yang tepat untuk mengakhiri kebiasaan gelap yang selama ini mereka biarkan. Beberapa jam setelah laporan viral, telepon Agung tidak berhenti berdering. Ada wartawan lain yang ingin mewawancarai. Ada aktivis HAM yang menawarkan bantuan hukum. Bahkan beberapa keluarga korban menghubungi sambil menangis, mengatakan bahwa apa yang ditulis Agung mungkin benar-benar terjadi. Namun popularitas itu datang bersama bahaya. Pada malam pertama setelah laporannya viral, saat ia hendak keluar membeli makanan, ia menyadari dua pria berjaket gelap berdiri di ujung gang kontrakan. Mereka tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menatap ke arah rumahnya. Agung mundur masuk ke dalam kontrakan, mengunci pintu, mematikan lampu. Detak jantungnya terdengar seperti hentakan palu. Ia mengintip dari celah gorden. Kedua pria itu masih di sana. Ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Sebuah pesan masuk. Berhenti sekarang, sebelum kamu yang hilang berikutnya. Tidak ada emosi dalam teks itu. Hanya ancaman dingin. Agung merapatkan gorden, mencoba mengatur napas. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Terutama setelah babak sebelumnya ketika ancaman mulai datang dari nomor anonim
telepon tanpa suara, dan seseorang yang pernah mengikuti motornya dalam gelap. Namun kali ini berbeda. Kali ini publik sudah mengetahui ceritanya. Jika ia hilang sekarang, itu justru akan memperkuat dugaan bahwa ada kejahatan besar yang ditutupi. Di tengah ketakutannya, ada sebuah kabar baik. Kepolisian pusat akhirnya turun tangan. Tekanan publik terlalu besar untuk diabaikan. Mereka mengirim tim investigasi independen ke Sragen, dan nama Suryo menjadi sorotan utama. Kabar itu memberi sedikit harapan. Tetapi Agung tahu jaringan gelap yang melindungi Suryo tidak akan tinggal diam. Mereka telah kehilangan kendali atas narasi. Dan orang-orang seperti itu, pejabat serakah, aparat korup, preman bayaran, lebih takut kehilangan kekuasaan daripada apapun. Menjelang tengah malam, terdengar suara motor berhenti tepat di depan kontrakan. Agung mematikan lampu lagi, menahan napas. Ada langkah kaki mendekat. Suara orang menggerutu pelan. Lalu sesuatu mengetuk pelan jendela rumahnya. Tok, tok, tok. Agung meraih benda pertama yang bisa ia gunakan untuk berjaga. Sebuah kaki kursi patah yang ia simpan sejak lama. Namun sebelum ia bergerak lebih jauh, suara dari luar terdengar samar. Mas Agung, ini saya, Raras. Agung ragu sejenak sebelum membuka sedikit pintu. Benar, Raras. Dengan wajah pucat dan napas memburu. Ia baru saja diancam oleh seseorang yang menyuruhnya diam atau akan ada yang menjemputnya malam itu juga. Mereka sudah gerah, Mas, kata Raras. Mereka tahu kita kerja sama. Agung mengangguk. Keringat menetes di pelipisnya. Kini, situasinya bukan hanya tentang menyingkap kejahatan, tetapi juga perjuangan bertahan hidup. Dan gelombang serangan balik dari jaringan gelap itu baru saja dimulai. Namun bagi Agung, satu hal jelas. Jika ia menyerah malam ini, puluhan perempuan yang hilang tidak akan pernah mendapatkan suara. Tidak akan pernah ada keadilan. Dengan suara mantap ia berkata, Raras, mulai sekarang kita tidak mundur. Kita buat mereka ketakutan oleh kebenaran. Di luar, suara motor lain mendekat. Malam Gunung Kemukus terasa lebih gelap daripada biasanya. Pertarungan terakhir telah dimulai. Kabut turun seperti tirai tebal yang menutup puncak Gunung Kemukus. Udara pagi itu dingin dan lembab. Seolah alam sendiri sedang menahan napas menunggu hasil dari operasi besar yang dikerahkan aparat pusat. Puluhan polisi bersenjata lengkap menyisir area warung bakso Suryo. Bangunan yang selama ini berdiri tenang di kaki gunung, menyembunyikan rahasia yang jauh lebih gelap dari sekadar bumbu atau resep turun-temurun. Agung berdiri agak jauh dari lokasi, dibatasi garis kuning yang dibentang melintang. Beberapa warga desa menonton dari kejauhan. Wajah-wajah mereka penuh campuran rasa takut, penasaran, dan ketidakpercayaan. Bagi mereka, warung bakso itu adalah bagian dari hidup sehari-hari, ikon kecil yang mendatangkan wisatawan dan rezeki. Mereka tidak pernah benar-benar bertanya apa yang terjadi di balik pintu baja itu. Atau mungkin mereka sengaja tak ingin tahu. Suara petugas investigasi terdengar samar dari kejauhan. Ruangannya ada di bawah. Hati-hati dengan tangga logamnya. Sebuah pintu yang selama ini terkunci rapat akhirnya dibuka paksa. Dari sana, tangga sempit menurun ke ruang bawah tanah yang selama ini menjadi jantung operasi gelap Suryo. Agung merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Ini saatnya kebenaran muncul ke permukaan. Namun, harapan itu langsung retak begitu sebuah tim penyidik naik kembali. Banyak bukti yang hilang, kata salah satu perwira. Wajahnya masam. Ruangannya masih ada, tapi hampir semuanya sudah dibersihkan. Agung melangkah maju, tidak peduli tatapan aparat di sekelilingnya. Hilang bagaimana? Saya melihat daftar nama, dokumen transaksi, catatan pengiriman. Itu semua. Kami tidak menemukannya, potong perwira itu singkat. Hanya beberapa karung bahan yang sudah kosong, bekas mesin yang sepertinya baru dimatikan, dan beberapa barang pribadi yang tidak bisa dikonfirmasi. Tidak mungkin Suryo membersihkannya sendiri dalam semalam. Agung nyaris membentak. Tidak ada jejak Suryo di lokasi, ujar petugas lainnya. Dia menghilang sebelum operasi digelar. Kami tidak menemukan kendaraan,
Tidak ada catatan perjalanan. Seolah-olah dia lenyap begitu saja. Agung memejamkan mata. Tentu saja, ia sudah menduga ini. Jaringan gelap itu punya terlalu banyak tangan, terlalu banyak kepentingan yang bertaut. Seseorang pasti telah membocorkan rencana penangkapan itu. Suryo bukan pelaku tunggal. Ia hanyalah satu bagian dalam struktur yang lebih besar. Seorang penyidik pusat mendekati Agung. Terima kasih atas informasi dan laporan Anda. Tanpa itu, kami tidak mungkin bisa menguak sejauh ini. Sejauh ini, Agung mendengus lirih. Pelakunya kabur. Bukti dimusnahkan. Nama-nama pejabat yang terlibat bahkan tidak disebut. Apa itu yang kalian sebut? Menguak? Penyidik itu terdiam, lalu menundukkan kepala. Ada batasan yang tidak bisa kami lewati. Batasan atau tekanan? Tidak ada jawaban. Sementara itu, media mulai berdatangan. Namun, yang mengejutkan, tidak satupun dari mereka membahas soal hilangnya para PSK. Semua liputan berfokus pada pelanggaran usaha, penyalahgunaan ruang bawah tanah, dan indikasi tindak pidana ringan. Tidak ada yang menyebut korban, tidak ada yang menyebut jaringan korup, apalagi kemungkinan kanibalisme atau pengolahan daging ilegal. Narasi yang keluar ke publik sudah disunting rapi. Agung menggenggam kameranya erat-erat. Laporan independennya memang menjadi pemicu operasi ini. Tapi kini ia menyadari sesuatu. Ketika aparat yang lebih tinggi turun tangan, bukan berarti kebenaran akan sepenuhnya terungkap. Mereka bisa saja justru merapikan potongan-potongan yang mengganggu agar tidak menjadi skandal nasional. Di kejauhan, warung bakso Suryo tampak seperti bangunan kosong yang tidak pernah memiliki sejarah kelam. Panci-panci dibawa keluar, meja-meja ditumpuk, dan papan nama diturunkan. Pembersihan fisik dilakukan dengan cepat, seolah ingin menghapus jejak memori kolektif. Agung mundur beberapa langkah dan menatap gunung Kemukus yang perlahan-lahan terselimuti kabut tebal. Hening, misterius. Seperti menertawakan semua usaha manusia untuk membongkar rahasia yang disimpannya. Jika Suryo pergi, gumamnya, siapa yang sebenarnya menjaga tempat ini selama ini? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak ada jawaban. Hanya bisikan angin yang membawa aroma lembab dari pepohonan. Ada legenda yang mengatakan Gunung Kemukus punya penjaga. Entitas yang menjaga keseimbangan antara rezeki dan tumbal. Entah Suryo sekadar memanfaatkan mitos itu, atau ia sendiri bagian dari sesuatu yang lebih tua, lebih kelam, dan lebih dalam dari sekadar jaringan kriminal. Agung menatap pintu baja yang kini terbuka dan kosong. Pertanyaannya menggaung di dalam dirinya. Apakah semua kebenaran sudah terungkap? Atau masih ada lapisan kelam yang sengaja disembunyikan? Dan di balik kabut itu, Gunung Kemukus seolah tersenyum, menyimpan jawabannya sendiri.